Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Alhamdulillah saat ini sudah bersama dengan saya Mas Haji Zainal Hafidin. Beliau owner dari Putra Kencana, tapi pernah kuliah di Ekonomi UII dan juga pernah kuliah di Sosiologi UGM. Dan bersama saya juga di podcast Putri Cempa ada Ibu Zainal Hafidin, atau saya sering memanggilnya, mengaturinya secara familiar itu Mbak Diah. Beliau pernah di IPB, di perikanan, tetapi sekarang ini pasangan yang unik dan asik ini adalah owner di Putra Kencana Bordir. Kita semua tahu Bordir Kudus adalah bordir yang kualitasnya bagus, yang terkenal dengan bordir icik. Seluruh dunia mengakui bahwa bordir icik Kudus ini punya khas tersendiri yang tidak dimiliki di bordir-bordir yang lain sebagai kekayaan Nusantara. Nanti kita akan bincang-bincang lebih jauh tentang bordir icik Kudus, kenapa dikatakan icik, dan sejauh mana peran serta bordir Kudus memajukan aset dan potensi di daerah Kabupaten Kudus. Assalamualaikum Mas Zainal Hafidin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Diah. Terima kasih sudah hadir di podcast Putri Cempa. Saya ingin kita memperbincangkan tentang sebetulnya bordir icik itu seperti apa. Kenapa dikatakan icik? Sebelum kita membicarakan tentang Putra Kencana, kenapa sih bordir Kudus kok dikatakan dengan bordir icik? Ini mungkin Mas Zainal Hafidin yang bisa menjelaskan. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada Bu Horirah. Bordir Kudus yang memang sudah lama menjadi ikon Kudus sebagai wisata atau sebagai warisan leluhur dari eyang-eyang kami. Dan sebetulnya mungkin kalau untuk bordir icik itu sebetulnya karena bordir ini dibuat dari mesin jahit kecil yang kemudian kita buat melalui gambar. Setelah pakai gambar, kemudian dari bordir itu kita buat, hampir kira prosesnya 2 minggu tiap kali produk yang kita mau buat bordir. Berarti cukup lama ya Pak Kasih? Cukup lama memang gitu. Sehingga memang kualitasnya bagus. Ya, dan memang kualitas benangnya bedanya dengan bordir Padang ataupun bordir Tasik adalah ini seperti kayak model bordirnya itu sangat kuat karena dia dari atas dan bawah itu bisa mengikat jadi satu, dan bordirnya itu memang seolah-olah kayak gambar 3 dimensi. Mungkin itu yang beda dengan yang lain gitu ya. Bahkan mungkin kalau kainnya sudah usang, bordirnya digunting untuk dibikin hiasan pakaian yang lain juga masih bisa ya Pak? Ya bisa didaur ulang atau didaur dikombinasikan bahasanya gitu. Sampai kainnya sudah usang tapi bordirnya kualitasnya masih bagus. Ya. Kenapa namanya kok Putra Kencana Mbak Diah? Ya kan karena emang dulunya ini Kencana, terus warisan dari ibu, terus jadinya ya ini menjadi Putra Kencana. Yang saya tahu Mas Kaji dan Mbak Diah, orang Kudus itu kalau pakai bordir, kemudian ada khasnya Putra Kencana, semua orang itu langsung tahu bahwa itu bordirnya Putra Kencana. Artinya kan sudah mempunyai khas gambarnya, desainnya. Apakah ini memang ada seseorang yang khusus menggambar bordir yang menjadi trademarknya Putra Kencana? Atau ada justru ketidaksengajaan itu, tapi karena sudah banyak langganan sudah menjadi mereknya Putra Kencana? Menurut Mas Hafidin kenapa kok bisa seperti itu? Awal ide bordir itu sebenarnya kayak proses ini ya, perkembangan bordir yang ada di Indonesia. Karena kan kalau bordir waktu itu kan memang khusus buat kebaya, buat kerudung, dan buat mekena. Sesuai dengan perkembangan zaman, jadi mungkin dari ibunya istri saya Mbak Diah, itu kira-kira 20 tahun yang lalu kita punya identitas gitu ya, harus punya identitas karakter bahwa bordir itu lebih punya karakter. Jadi seolah-olah bordir Putra Kencana itu dibuat sesuai dengan desain yang pas sesuai dengan zamannya. Kayak sekarang motif-motif batik. Jadi kita lebih banyak mengadopsi bordir dari motif batik yang ada. Karena
kalau di batik sudah ada bahwa batik itu kan bisa menggambarkan karakter seseorang. Kita pun pengen seperti itu. Batik itu bisa menggambarkan. Jadi misalkan Bu Hariro yang karakternya lebih kuat, proaktif dan seperti Putra Cempaka, ya bisa aja kita buat seperti itu. Saya sebetulnya punya beberapa koleksi Putra Kencana, cuman saat ini tadi kan banyak acara. Ya, sebetulnya itu yang kita tonjolkan. Karena selama ini bordir kudus yang ada itu lebih banyak bordir kombinasi dan lebih menguatkan bahwa bordir itu ya yang dibuat pakai komputer gitu ya, komputer jadi mesin gitu ya. Kalau ini handmade, jadi mereka prosesnya memang pakai mesin jahit kecil, itu yang berbeda dengan yang lain. Jadi gitu semua produk Putra Kencana semua handmade. Ya, handmade semuanya semua. Asli. Makanya butuh proses lama dan sesuai dengan kualitas tadi yang kita menonjolkan. Dan ini kan berarti menunjukkan bahwa yang bisa untuk punya bordir hasil dari Putra Kencana kan ada kelas-kelas tersendiri, status sosial tersendiri Mbak Dia. Selama ini di toko Putra Kencana, tamu-tamunya Mbak Dia pasti kan banyak yang istimewa. Kira-kira pernah nggak punya tamu yang istimewa, misalnya sekelas pejabat, menteri, atau gubernur, atau siapa yang pernah kesini kemudian untuk cenderamata mereka juga membeli? Ya ada sih Bu, beberapa. Ada yang ini juga ini, tapi ya kebanyakan ya untuk cenderamata dibawa pulang untuk oleh-oleh biasanya gitu. Mbak Dia pernah ikut pameran-pameran juga, misalnya di Kranasda, pameran hasil produksi asli Kudus gitu, bordir Kudus itu pernah? Pernah, di Kranasda juga pernah, terus di ini Senayan itu juga ini sering dulu. Di Senayan di Jakarta sana ya? Ya. Dan peminatnya juga lumayan banyak ya? Iya lumayan banyak. Alhamdulillah. Semua yang ada di sini ini kalau di total berarti bisa miliaran loh. Kalau dihargai bordir Kudus yang menyuwun sewu Mbak Dia, yang diagem Mbak Dia ini kan bagus sekali. Sarimbitan dengan Pak Kaji ya. Kira-kira berapa sih harganya yang dipakai ini? Ini kalau misalnya dimodifikasi sebagai gaun pengantin juga bisa loh. Kalau kayak gini nih bahannya sekitar 2 jutaan Bu. Oh, tapi masih bahan. Masih terjangkau ya, tidak terlalu mahal begitu, 2 jutaan, kemudian dijahitkan sendiri. Dijahitkan sendiri, dimotif sendiri. Bu Dia juga pernah ada pesanan misalnya gaun-gaun pengantin yang di bordir Kudus itu pernah? Selama ini belum Bu. Tapi untuk kebaya pengantin pernah? Belum juga. Oh. Tapi biasanya kan gitu itu ya bordir tapi kan terus dimotif sendiri sama penjahitnya. Ya kayak seperti ini juga kan motif dari penjahit. Saya itu sering melihat bunyai-bunyai Pak Yai di Kudus, kemudian para pejabat di Kudus itu kan sering memakai bordir. Nah, bentuknya juga sama kayak begini. Apakah memang hampir rata-rata pejabat di Kudus itu sudah belanja ke Putra Kencana Pak Kaji? Ya, alhamdulillah itu mungkin sudah lama ya. Jadi karena ini kita masuk generasi kedua. Jadi kalau zaman dulu kan mungkin zaman ibu itu bordirnya kan lebih banyak kebaya. Kalau ini kan sudah masuk ke koko untuk hem laki-laki, dan itu baru Putra Kencana aja yang punya ikon produk bordir koko. Dan memang selama ini bupati-bupati Kudus termasuk yang pernah kita ikuti di pameran juga, kita pernah ya mungkin sesuai dengan ini ya, kita sudah punya alhamdulillah punya kekuatan di produk. Cuman yang jadi masalah memang secara siklus gitu kan mesti berubah, berganti model, ataupun karena ini kan nggak bisa harus orangnya harus datang ke Kudus gitu. Nyuwun sewu Pak Kaji, ini juga pemirsa podcast Putri Cempaka harus tahu sebetulnya kalau untuk bordir Kudus yang baju koko itu harganya kisaran berapa sih Bapak? Ya kalau kita sudah dari yang mulai minimal sampai maksimal. Kalau yang minimal mulai dari 150 itu sudah ada ya bordir asli icik Kudus. Iya betul. Sampai yang sekitar 300, terus mungkin sampai yang sekitar 500. Karena saya pernah Pak Kaji pas berkunjung ke Plaza Indonesia, itu kan ada salah satu artis yang punya butik terkenal ya. Di sana bordir Kudus itu dijual dengan harga yang sangat fantastis. Bahkan baju koko kemudian kebaya itu kalau di sini saya lihat kisaran 2,5 juta, itu bisa ada 12 juta lebih loh Pak. Betul. Ini kan harus ada informasi yang seimbang kepada masyarakat semuanya bahwa bordir icik khas Kudus itu memang mahal, tetapi tidak terlalu mahal jika dinilai dari
prosesnya dari pembuatannya kan begitu. Artinya sebanding lah dengan proses yang dikerjakan oleh para pengrajin bordir di Kudus. Nah, untuk itu Putra Kencana selama ini pernah nggak menerima, kalau tidak salah 23 setiap bulan tanggal 23 itu kan semua ASN di Kudus itu kan berbusana batik dan bordir Kudus. Pernah nggak menerima pesanan dari Pemda atau dari desa yang notabene mewajibkan semua perangkatnya juga memakai bordir dan batik asli Kudus? Kalau alhamdulillah kan kita pesanan by orang gitu ya. Jadi kita nggak personal. Jadi kita nggak kelembagaan karena memang ini sebuah masalah gitu ya. Karena memang kalau kita punya Kudus sebagai ikon untuk bordir itu ternyata setiap ada kebijakan itu belum mempersiapkan ke perangkatnya. Jadi ini salah satu masalah bahwa di salah satu Kabupaten Kudus, jadi produk-produk yang ada itu harus diselaraskan dengan kebijakan dari kabupaten. Seringkali membuat kebijakan, tapi ternyata persiapan yang di bawah itu kita belum siap. Jadi tahu-tahu waktu ada kebijakan itu muncul, akhirnya tiap kelembagaan itu kebingungan, akhirnya mencari produk yang sudah ada. Dan mungkin produk-produk bordir yang kayak di Tasik ataupun yang mana itu akhirnya mereka lebih cepat gitu ya. Belum ada kesadaran dan kebanggaan untuk memakai bordir khas Kudus, terutama pada pejabat pemerintahan. Mestinya kan ini dimunculkan untuk ada kesadaran dan kebanggaan berbusana bordir asli Kudus. Nah, momentum tanggal 23 setiap bulan ini mestinya disambut baik oleh pemerintah daerah supaya pengusaha bordir khas Kudus juga semakin maju, kan begitu. Pernah melakukan komunikasi baik formal maupun non formal kepada pemerintah daerah, Mas Hafidin, selaku pengusaha bordir khas Kudus? Kita sudah berupaya, tapi memang yang salah satu kendala itu kan kalau masuk sebuah kelembagaan kan ada proses yang mungkin agak kita repot gitu. Kayak dulu pernah ada tender tentang pembuatan baju koko bordir gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya yang menang itu yang produk komputer karena harganya lebih terjangkau. Ini memang sebuah masalah, dilema buat pengrajin ataupun UMKM yang bordir handmade yang produk ini ya. Itu yang sebuah masalah, tapi sebelumnya kita sudah berupaya karena kebijakan ini muncul baru kemudian kita yang belakangan gitu. Era pandemi kemarin Mbak Diah sempat ikut terdampak nggak tokonya? Ya, sangat berdampak. Cuman saya melihat begini, masih eksis ketika beberapa kali saya berkunjung kan Mbak Diah juga menyediakan batik-batik yang sangat berkualitas ya, batik-batik khas Kudus yang sangat berkualitas. Mungkin sedikit ada gambaran apakah itu produksi sendiri atau bermitra dengan pengusaha yang lain untuk produksi batik khas Kudus, karena kan Putra Kencana Batik dan Bordir Kudus kan gitu judulnya, labelnya tokonya ini. Ada atau produksi sendiri? Ini bermitra dengan pengrajin batik, Bu. Tapi berarti Putra Kencana ini tetap mengusung jualan batik yang ada khasnya Kudus. Iya. Dan ini tersedia selalu ready ada di toko kan? Ada. Artinya pemirsa juga harus tahu batik khas Kudus ini tentu beda dengan batik yang dari luar Kudus. Dan ini satu-satunya sepertinya yang ada itu di kawasan sekitar Menara. Teman-teman yang sering ziarah ke Menara Kudus juga bisa mampir ini ke Putra Kencana Batik dan Bordir Kudus. Yakin bahwa kualitasnya bagus. Sekarang Mbak Diah selama ini ketika ada pelanggan yang kemudian meminta bordir khas Kudus itu ada nggak yang nawarnya terlalu murah sehingga mungkin Mbak Diah merasa bordir khas Kudus ini prosesnya lama, pembuatannya harus bagus, kenapa mereka tidak tahu kualitas gitu, ada nggak? Kalau soal harga sih nggak terlalu ini sih Bu. Kalau pembeli nggak ada terlalu terus memusingkan harus minta diskon berapa gitu enggak. Bahkan malah kadang-kadang Mbak Diah dengan berbesar hati dan berbaik hati memberi diskon sendiri ya. Kan sering saya kadang-kadang seperti itu, artinya mereka sudah tahu kualitas dari bordir khas Kudus. Para peminat dan pecinta bordir khas Kudus sudah tahu bahwa harga yang disampaikan itu sesuai dengan kualitasnya kan begitu. Mas Hafidin, sekarang saya ingin tahu juga bahwa untuk bisa eksis terus, backgroundnya Mas Hafidin kan juga sama-sama pengusaha, meskipun tidak di bordir mulanya kan begitu, tapi kan siapa sih yang tidak kenal keluarga besarnya Mas Zainal Hafidin kan begitu.
ketika mensupport istri mengembangkan usaha bordir ini, saya mengamati Mas Hafidin juga punya ini ya, bakat-bakat untuk seninya, mau memodifikasi. Bagaimana cara tips usahanya supaya tetap eksis? Alhamdulillah hobi saya itu lebih ke memang ke desain ya. Kebetulan Bapak almarhum juga usaha tekstil, jadi saya lebih suka ke desainnya gitu ya, karena desain itu kan lebih kita membuat kita hidup jadi lebih hidup gitu ya. Iya betul. Jadi kalau orang seni kan mengatakan bahwa seni itu kan menghidupkan sesuatu yang memang sudah mati, atau yang sudah hidup jadi lebih hidup lagi. Sama dengan kayak bordir ataupun batik, itu sebetulnya kita juga sama dengan ya mungkin kita kayak jarum gitu ya, rokok jarum. Kenapa di Kudus tidak ada perkebunan tembakau, tetapi di sini cengkeh, tapi di sini banyak pabrik. Sebelumnya itu idenya. Dan Kudus itu kan terkenal dengan gusigannya, bagus ngajidangnya. Sebenarnya yang lebih besar sebagai pedagangnya tadi gitu loh, bukan sebagai produksinya, produktifnya. Nah, itu mungkin ide itu yang akhirnya kami dari keluarga ya kita berdua dan mungkin dari keturunan Bapak almarhum juga itu, bahwa spirit dagang itu kan tidak boleh lepas. Walaupun kita kondisi pandemi sesulit apapun, itu jadi spirit gitu ya. Saya masih ingat kata-kata Bapak bahwa melakukan sesuatu ibadah itu adalah kita melakukan menafkahi keluarga, itu ibadah tersendiri. Luar biasa, betul. Itu ibadah sendiri yang tidak bisa nilai. Kalaupun kita sampai meninggal, itu pun itu sebagai syahid akhirat. Betul. Itu yang itu makanya saya memang saya nggak begitu punya aktif di organisasi, tapi saya lebih suka berinteraksi dengan orang, dengan relasi itu lebih suka gitu. Nah, mungkin salah satunya kenapa kita lebih bertahan, karena kayak bordir ini juga tidak lekang oleh waktu gitu ya. Jadi sampai 3-4 tahun ternyata kita nggak ada masalah gitu ya, karena produknya ini memang produk-produk limited edition gitu ya bahasanya. Betul. Misalnya Mbak Dia, ada dari pemerintah pusat atau juga pemerintah di Jawa Tengah memberi kesempatan Mbak Dia dan Mas Hafidin sekalian ini menyelenggarakan semacam pameran. Saya lihat di belakangnya Mas Hafidin kan batik yang sangat luar biasa ya. Itu sudah mungkin era berapa ratus tahun atau berapa puluh tahun. Ini kan juga menjadi hasanah budaya dan warisan leluhur. Siap nggak untuk misalnya diminta untuk ada pameran seperti itu? Ya siap. Dan barangnya ada, stoknya ada, semua ready dan sanggup bersaing di pasar internasional. Inilah pemirsa podcast Putri Cempa kali ini menghadirkan pengusaha bordir khas Kudus dan juga batik khas Kudus. Saya rasa teman-teman keluarga Putri Cempa yang ada di rumah harusnya bangga menjadi orang Kudus yang memakai bordir khas Kudus. Panjenengan jangan ngaku orang Kudus kalau belum pernah pakai bordir khas Kudus dari Putra Kencana. Oke, silakan Mas Zainal Hafidin, saya minta closing statement untuk kemajuan bordir icik khas Kudus Putra Kencana. Kepada masyarakat Kudus khususnya dan masyarakat umumnya di seluruh Indonesia. Saya masih ingat benar wejangan dari almarhum Bapak Haji Abdullah Tamami Sofwan bahwa dalam bisnis itu tidak lepas dengan doa dan usaha dan tawakal. Bapak masih ingat mengatakan bahwa sitik ning cetek akeh kowah kaweh. Sedikit tapi menghasilkan, banyak tapi tidak ada hasilnya. Sebetulnya itu yang menjadi spirit masyarakat Kudus. Bordir, batik, dan usaha konveksi yang ada di Kudus banyak diinspirasi atau diberikan motivasi dari wejangan orang tua. Nah, mungkin itu termasuk itu juga masuk bordir. Jadi bordir pun ataupun apa yang jadi produk-produk Kudus itu sampai sekarang menjadi warisan leluhur. Jadi bukan dari hasil tapi jadi prosesnya.
Mungkin itu yang menjadikan spirit kami berdua, dan sampai sekarang moga-moga ini menjadi hikmah dari semua masyarakat Kudus. Mungkin dan itu. memang hanya orang-orang terpilih yang mau nguri-nguri bordir khas Kudus, karena sekarang ini fakta cari tenaga kerjanya juga lumayan sulit, susah kan. Tetapi Putra Kencana masih tetap eksis sampai sekarang. Bordir khas Kudus disediakan di sini, dan rasanya kalau mau ke Kudus, mau shopping untuk bordir yang khas Kudus, memang harusnya ke Putra Kencana. Saya melihat langsung di sini, di dalam juga kualitasnya bagus-bagus. Dan saya yakin dengan tangan besinya Pak Zainal Hafidin dan Mbak Diah, Putra Kencana akan semakin eksis, maju dan berkembang untuk kedepannya. Dan juga Mbak Diah, saya berharap terus merawat bordir ini, meskipun tadi yang disampaikan Mas Hafidin ini sudah sangat dalam filosofinya, tapi saya yakin bahwa peran serta Mbak Diah dan Mas Hafidin dalam merawat bordir Kudus ini memang cukup semangat, harus tetap dirawat. Artinya jangan sampai bosan bahwa wah bordir ini kok lama-lama tenaga kerjanya nggak ada. Nah, komunikasi dengan pemerintah daerah, bagaimana misalnya di sekolahan-sekolahan yang khusus itu ada muatan lokal, harus ada menumbuhkan keinginan dan kepeminatan anak-anak untuk belajar bordir khas Kudus. Ini juga harus tentu diusulkan sama pengusaha-pengusaha bordir khas Kudus, sehingga tidak kesulitan lagi mencari tenaga kerjanya, kan begitu. Terima kasih Mas Hafidin, terima kasih Mbak Diah. Saya sampaikan mudah-mudahan semakin maju, semakin sukses. Dan masyarakat Kudus harus bangga memakai bordir khas Kudus. Jangan ngaku orang Kudus kalau belum pernah belanja bordir Kudus di Putra Kencana. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, dan selayaknya seorang Putri Cempa memakai bordir Kudus itu akan kelihatan cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.